Ini miris banget. Kalau kayak gini caranya, putra-putri terbaik Indonesia tidak bakalan mau lagi mengabdi untuk negara ini. Bayangin guys, padahal perusahaannya untung. Lihat nih, ex dirut ASDP diponis 4,5 tahun penjara meski tak terima keuntungan finansial. Masuk akal nggak? Gimana korupsinya yang kayak gini nih? Miris banget jadi orang jujur di negeri ini. Padahal beliau itu menguntungkan negara. Lihat nih, untungkan negara tapi dituduh korupsi. Apakah akuisisi SDP terhadap PT Jembatan Nusantara termasuk korupsi yang merugikan negara atau justru menguntungkan negara? Jadi, akuisisi PT Jembatan Nusantara pada tahun 2022 dituding merugikan negara sebesar 1,2 triliun. Tiga mantan direksi dituding seolah membeli kapal tua kemahalan. Di sisi lain, akuisisi disebut malah sangat menguntungkan negara. Dapat 53 kapal dengan izin operasi sekaligus. Itu disebut kesempatan langka. Kata beliau nih, faktanya kapal-kapalnya dalam status layak laut dan mampu menghasilkan pendapatan 600 miliar setahun, kata Ira Puspadewi, mantan dirut ASDP. Selama proses akuisisi, BPKP mendampingi bahkan meninjau valuasi saham dan aset. BPK pun sudah lakukan audit kepatuhan sebagaimana laporan hasil pemeriksaan 14 Maret tahun 2023. Hingga ditahan, mantan dirut ASDP Ira Puspadewi mengaku tak pernah ditunjukkan bukti korupsi oleh KPK. Nah, aneh banget kan? Nilai kerugian negara pun dipertanyakan karena berubah dari 893 miliar menjadi 1,2 triliun atau 98,5% dari harga transaksi. Aneh banget nih berubah-ubah pernyataannya nih. Ini nih yang paling aneh. Bayangin guys nih, perhitungan kerugian keuangan negara dibuat oleh ahli akuntan forensik dari internal KPK berdasarkan hasil perhitungan dosen konstruksi perkapalan. Menurut undang-undang ya, ingat ya, yang berhak melakukan perhitungan itu adalah BPK, bukan akuntan. Ya jelas pola pikirnya salah. Katanya nih, keduanya tidak memiliki kompetensi karena tidak memiliki sertifikat resmi sebagai penilai publik sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Janggal nggak? Gila dikriminalisasinya ini. Sementara itu dari sisi Erick Thohir, kata Erick Thohir nih, akuisisi disebut sebagai terobosan besar membuat ASDP naik level. Erick Thohir selaku Menteri BUMN kala itu menilai positif akuisisi tersebut. Pada masa Covid, ASDP jadi satu-satunya BUMN transportasi yang hasilkan laba atau untung. ASDP pun mencetak kinerja terbaik sepanjang sejarah di tahun 2023 setelah akuisisi. Nah, Menteri BUMN saat itu Bapak Erick Thohir juga menyampaikan bangga dengan akuisisi ini. Menteri Erick menyebut ASDP akan menjadi operator ferry terbesar di dunia, kata Ira Puspadewi. Bagus banget kan visinya, jadi ferry terbesar di dunia. Tapi nyatanya lihat nih, Ira Puspadewi menyatakan tak pernah menerima keuntungan pribadi dari proses akuisisi. Jaksa KPK pun tak menuntut Ira membayar uang pengganti. Apakah mungkin saya mau bersekongkol dengan orang-orang untuk menghancurkan diri saya sendiri dengan melanggar hukum demi memperkaya Aji, yaitu pemilik PT Jembatan Nusantara, tanpa mengambil keuntungan pribadi apapun, kata Ira Puspadewi. Bener banget. Mirisnya lagi nih, 17 tahun bekerja di perusahaan multinasional Amerika Serikat, Ira Puspadewi memilih pulang saat diminta Dahlan Iskan untuk mengabdi di BUMN. Standar global profesionalisme di BUMN diterapkan dengan banyak terobosan di ASDP. Gila, gokil, dari Amrik balik ke Indonesia demi mengabdi. Kata beliau nih, saya tidak pernah ingin hidup mewah kaya raya. Sebagai dirut BUMN, saya terbiasa terbang di kursi ekonomi pesawat. Meskipun punya hak berada di kursi bisnis, mobil pribadi saya pun hanya satu, Mazda tahun 2006 yang saya beli sebelum bergabung BUMN, kata Ira Puspadewi. Gila. Pernyataan terakhir beliau nih miris banget, miris hati ini. Saya tidak korupsi yang mulia, mengambil uang sepeser pun dalam akuisisi ini, kata Ira Puspadewi.